Pada kisah kali ini, kita akan menceritakan tentang kasus yang pernah terjadi di Singapura, yang mana kasus ini menceritakan tentang cinta seorang lelaki yang bertepuk sebelah tangan, yang mengakibatkan kematian yang sangat tragis. Adapun kasus tersebut telah kami rangkum dengan sebaik-baiknya dalam sebuah cerita. Mungkin kalian penasaran dengan kisahnya, untuk itu mari kita bahas. Sebelum kita membahas kasus tersebut, carilah posisi ternyaman kalian terlebih dahulu guys, agar kalian bisa menikmati dengan bersantai di waktu kosong kalian juga. Dan jangan lupa subrek channel ini dan aktifkan tombol loncengnya juga, agar kalian bisa mendapatkan notif dari kisah-kisah terbaru channel ini, yang tentunya pasti memberikan kisah-kisah yang menarik dan juga kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia ini guys. Selamat datang di True Story. Pada awal kisah ini, kita diperkenalkan dengan seorang gadis yang bernama Zhang Huangxiang, yang berusia 28 tahun, yang lahir pada tanggal 6 November tahun 1987. Seorang perawat kelahiran Tiongkok yang bekerja di Singapura. Dia juga tinggal di sebuah desa Hunan yang berada di Tiongkok bersama keluarganya. Zhang juga mempunyai saudara kandung perempuan yang juga tinggal bersamanya di desa itu. Selain itu, dia juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Qingdao, di mana dia mempelajari ilmu keperawatan di kampus tersebut. Dia juga merupakan gadis yang cantik dan juga suka berteman dengan orang-orang baru, yang mana setiap pertemuan dengan orang baru, dia juga bisa mendapatkan hal baru dan juga wawasan yang baru. Bisa dikatakan, Zhang ini menyukai hal baru dalam kehidupannya. Bukan hanya itu, Zhang juga merupakan kebanggaan desa Hunan di Tiongkok, yang mana dia menjadi orang pertama dari desa tersebut yang menerima beasiswa dan belajar di luar negeri. Pada tahun 2009, setelah lulus masa pendidikannya, dia akhirnya memutuskan berangkat ke Singapura, yang mana dia mendapatkan beasiswa untuk belajar keperawatan di Politeknik Nanyang yang ada di Singapura. Pada tahun 2011, di saat dia mempelajari kursus keperawatan, dia juga bekerja paruh waktu di salah satu restoran Marina Bay Sands yang cukup populer di negara Singapura. Selain itu, dia juga mempunyai teman dekat saat berada di Singapura. Dia mengenal seorang laki-laki yang bernama Boh Sun Ho, yang juga bekerja di tempat yang sama di restoran itu. Karena sering bertemu di tempat kerja, mereka pada akhirnya memutuskan untuk berteman dan sering menghabiskan waktu bersama setelah pulang kerja. Mereka juga mempunyai kedekatan yang baik satu sama lain, yang mana mereka sering bertukar cerita seperti kalangan pertemanan pada umumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Zhang akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja paruh waktu di restoran itu, yang dimana dia diterima bekerja di Rumah Sakit Universitas Nasional sebagai perawat, yang mana pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dia inginkan selama dia menekuni ilmu keperawatan. Akan tetapi, dia dan Boh masih tetap berteman dekat walaupun mereka tidak lagi bekerja di tempat yang sama. Mereka terkadang juga sering pergi makan bersama dan juga pergi menonton film di bioskop yang ada di sana. Kedekatan antara Zhang dan Boh akhirnya membuat Boh mengembangkan perasaan romantis bertepuk sebelah tangan terhadap Zhang, yang mana pada waktu itu Zhang memberinya popcorn saat mereka berada di bioskop saat menonton film. Namun, Zhang hanya menganggap Boh sebagai teman dekatnya dan tidak memiliki perasaan apapun kepada Boh. Akan tetapi, Boh yang sering bertemu dan menghabiskan waktunya bersama Zhang, dia akhirnya mulai menaruh perasaan kepada Zhang. Walaupun dia sangat menyukai Zhang, dia juga malu untuk mengajaknya berkencan dan menjadi pacarnya. Setelah 3 hingga 4 tahun kemudian, setelah mereka pertama kali bertemu, Boh pun akhirnya memberanikan diri untuk melamar Zhang dan memintanya untuk menikah dengannya. Namun lagi-lagi Zhang tidak membalas ungkapan dari Boh di saat dia melamarnya. Zhang juga menganggap Boh sebagai teman laki-lakinya yang baik dan juga perhatian kepada dirinya. Namun, perasaan dan cinta Boh kepada Zhang tidak bisa dibohongi, yang pada akhirnya dia merasa kecewa kepada Zhang yang selalu menganggapnya sebagai seorang teman yang baik pada saat itu.
Boh juga berulang kali mengungkapkan perasaannya kepada Zhang, namun tidak ada respon kebalikan dari lamaran tersebut. Walaupun Boh sering melamarnya, akan tetapi persahabatan mereka tetap berlanjut sama seperti biasanya. Pada suatu hari, Boh pergi ke rumah Zhang untuk mengajaknya berkencan bersama dengan dirinya. Namun saat Boh sampai di rumah Zhang, dia tidak sengaja melihat Zhang yang sedang dijemput oleh seorang laki-laki, yang mana pada sebelumnya Boh tidak mengetahui apakah Zhang mempunyai pacar atau sudah mempunyai kedekatan dengan laki-laki lain. Selain itu, Zhang juga tidak pernah bercerita dengan Boh tentang laki-laki yang sedang mendekatinya pada saat itu. Melihat Zhang yang sedang bersama laki-laki lain, Boh akhirnya mulai merasa cemburu kepada Zhang. Walaupun Boh bukan siapa-siapa bagi Zhang, namun Boh sangat merasa kecewa yang akhirnya membuat Boh sangat kesal kepada Zhang pada saat itu. Dan tidak lama setelah itu, Boh pun akhirnya pulang ke rumah dengan perasaan yang kecewa. Setelah keesokan harinya, dia kembali lagi menemui Zhang di rumahnya, yang dimana dia ingin menanyakan siapakah laki-laki yang bersamanya pada hari sebelumnya. Namun di saat Boh bertanya, Zhang pun menjawab bahwa dia juga bukan siapa-siapa, melainkan teman dekatnya juga. Boh yang merasa cemburu, dia pun tiba-tiba marah kepada Zhang yang membuat Zhang tidak habis pikir. Untuk apa Boh marah kepada Zhang saat dia bertemu dengan laki-laki lain? Sedangkan Boh hanyalah teman yang baik bagi dirinya. Namun, Boh tetap bersikeras untuk melarang Zhang untuk tidak berteman dengan laki-laki lain kecuali dirinya. Yang pada akhirnya, mereka mengalami perdebatan yang cukup serius pada saat itu. Dan semenjak kejadian itu, pertemanan mereka akhirnya mulai renggang dan tidak sama lagi seperti biasanya. Yang mana mereka sering bertengkar dengan permasalahan yang tidak masuk akal bagi Zhang. Bahkan perdebatan itu, Boh pun sudah mulai berani melakukan kekerasan kepada Zhang yang membuat Zhang tidak percaya kepada Boh dengan perilakunya yang berubah pada waktu itu. Hari-hari mereka habiskan untuk bertengkar dan selalu membahas hal itu. Pada suatu hari, Boh mengajak Zhang untuk ke rumahnya dengan bertujuan untuk melakukan makan siang di rumah sewa di tempat Boh tinggal itu. Namun naasnya, itu juga merupakan hari terakhir bagi seorang perawat cantik yang bernama Zhang itu. Yang pada waktu itu, Zhang tiba-tiba dicekik menggunakan handuk oleh Boh di rumahnya yang membuat Zhang tidak bisa bernafas dan akhirnya dia pun meninggoy dengan sangat tragis. Setelah Zhang meninggoy, Boh pun tidak pergi begitu saja. Boh bahkan juga menyetubuhi mayat Zhang yang sedang tidak bernyawa itu. Setelah memenuhi hasratnya, Boh pun kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut dengan tanpa kesadaran sama sekali seperti orang yang tidak bersalah. Pada tanggal 22 Maret tahun 2016, pemilik sebuah flat di Circuit Road menemukan mayat seorang wanita muda di dalam kamar sewaan salah satu penyewanya, yang dimana jenazah ditutupi selimut dan terbaring di tempat tidur. Dan tidak lama setelah itu, pemiliknya segera menelpon polisi. Dan polisi pun langsung bergerak cepat untuk menyelidiki tentang kasus pembunuhan terhadap gadis cantik yang ditemukan di rumah sewa tersebut. Dalam investigasi, polisi mengklarifikasikan kematian Zhang Huangxiang sebagai kematian yang tidak wajar. Dan mereka mengetahui dari pemiliknya bahwa kamar tempat Zhang ditemukan tewas disewakan kepada seorang pria Malaysia yang bernama Boh Sun Ho, yang berusia 47 tahun dan merupakan teman dekat Zhang, yang mana mereka dulu bekerja bersama di kafetaria. Pada saat penemuan tersebut, Boh yang merupakan penduduk tetap Singapura telah berangkat ke Malaysia dengan alasan akan kembali membuka usaha dan tidak akan menyewa kamarnya lagi. Menurut pemilik rumah, polisi juga mengetahui bahwa Boh memiliki perasaan bertepuk sebelah tangan terhadap Zhang. Boh dengan demikian dianggap sebagai tersangka di balik kematian Zhang. Sedangkan dalam otopsi mayat tersebut, ahli patologi forensik yang memeriksa jenazah memperkirakan waktu kematiannya sekitar 24 hingga 36 jam yang lalu. Dan penyebab kematiannya kemungkinan besar adalah pencekikan. Dan wanita tersebut diidentifikasi sebagai Zhang Huangxiang, seorang perawat yang berusia 28 tahun yang bekerja di Rumah Sakit Universitas Nasional. Beberapa hari kemudian, pemilik rumah menerima telepon dari Boh. Bukan hanya itu, Boh juga telah mengaku membunuh Zhang karena Zhang diduga selingkuh dengan dirinya. Kemudian, pemilik rumah memberitahu polisi dan membantu mereka mengawasi pesan dan panggilan telepon antara dia dan Boh pada saat itu. Lalu kemudian, Boh memberitahu pemilik rumah sewa bahwa saat ini dia sedang berada di kampung halamannya di negara bagian Melaka, Malaysia, dan tinggal di sebuah hotel. Sebelumnya, Boh juga mengungkapkan bahwa dia pertama kali pergi ke rumah adik perempuannya,
dan mengaku kepadanya bahwa dia telah membunuh seorang gadis yang bernama Zhang itu, yang mana sebelumnya dia perkenalkan kepada banyak orang sebagai pacarnya. Lalu, adik perempuannya menolak untuk membiarkan dia untuk tinggal di sana. Adiknya juga menolak untuk membantunya menyembunyikan tentang kasus yang sedang dialami Boh pada saat itu, yang pada akhirnya Boh memutuskan untuk bersembunyi di salah satu hotel di Malaysia. Saat perbincangan dengan Boh, pemilik rumah berusaha meyakinkan Boh agar kembali ke Singapura untuk menyerahkan diri. Namun Boh menolak hal itu, dikarenakan dia takut dijatuhi hukuman mati karena telah membunuh seorang gadis yang bernama Zhang itu. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemilik rumah Boh, kepolisian Singapura menghubungi kepolisian kerajaan Malaysia untuk meminta bantuan dalam menangkap seorang laki-laki yang bernama Boh itu. Dan mereka juga memperoleh surat perintah penangkapan untuk memudahkan penangkapan Boh di luar lokasi. Selain itu, polisi Malaysia juga membantu penyelidikan dan membantu menelusuri keberadaan Boh di Malaka. Pada tanggal 4 April tahun 2016, 2 minggu setelah pembunuhan Zhang Huangxiang, Boh Sun Hu yang berusia 47 tahun itu ditangkap di sebuah restoran di Malaka, di mana saat dia sedang makan malam sebelum petugas polisi Malaysia menyergap dan menangkapnya. Lalu, Boh diserahkan kepada petugas polisi Singapura dan diproses kembali ke Singapura keesokan harinya. Kemudian, Boh secara resmi didakwa melakukan pembunuhan pada tanggal 7 April tahun 2016 dan dikembalikan untuk penyelidikan polisi. Lalu kepolisian Singapura juga berterima kasih kepada kepolisian kerajaan Malaysia atas bantuan mereka dalam menangkap Boh, yang menurut mereka disebabkan oleh hubungan bertahun-tahun antara polisi kedua negara dalam menangkap tersangka yang dicari oleh salah satu negara. Setelah mendengar bahwa Boh telah ditangkap karena pembunuhan putri sulung mereka, orang tua Zhang menyatakan kepada surat kabar Tiongkok Lianhe Zaobao bahwa seluruh keluarga dan kerabat mereka di Tiongkok meminta Boh akan segera diadili dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dia lakukan kepada Zhang. Dan mereka juga menyatakan dengan harapan bahwa Zhang akan beristirahat dalam damai, dengan jaminan bahwa pembunuhnya telah tertangkap. Saat diinterogasi, Boh juga menceritakan masa lalunya dan hubungannya dengan Zhang, bahwa pada tanggal 18 Maret tahun 2016, 3 hari sebelum tanggal pembunuhan Zhang Huangxiang, dia kebetulan melihat seorang pria bersama Zhang di luar apartemennya. Zhang semakin jarang bertemu dengan Boh sejak bulan Januari tahun 2016, dan ditambah dengan kecurigaannya sebelumnya terkait hal itu. Boh semakin yakin bahwa Zhang sedang berkencan dengan orang lain dan mulai berpikir bahwa Zhang sedang berselingkuh di luar sana. Meskipun hubungan mereka sebenarnya tidak berpacaran, akan tetapi penampakan ini juga membuat Boh marah karena Zhang tidak membalas perasaannya setelah memikirkan sejumlah besar uang yang dia habiskan untuk makan dan berjudi. Pada tanggal 21 Maret tahun 2016, Boh mengundang Zhang untuk datang ke rumahnya, yang mana Boh mengajak Zhang untuk makan siang bersama di rumahnya setelah makan di Steamboat. Boh mulai mendekati Zhang, yang mana dia ingin mengajak Zhang melakukan hubungan fisik dengan dirinya. Namun, Zhang lalu menolak rayuannya dan menyebut Boh telah gila. Kemudian, Boh kembali bertanya padanya tentang pria yang pernah dilihatnya bersamanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah seorang pria dari Tiongkok yang pernah berkencan dengannya beberapa kali dan dia pun tertarik dengan pria itu. Kemudian, dia juga mengatakan bahwa mantan pacarnya juga datang mengunjunginya dari Tiongkok dan lalu melakukan hubungan intim dengan Zhang. Namun, bagi Zhang hal itu merupakan hal yang normal bagi dirinya untuk melakukan hubungan intim seperti itu. Akibat jawaban tersebut, Boh pun menjadi geram dan ia pun mengambil handuk dari kamar mandinya untuk dililitkan di leher Zhang dan mencekiknya dari belakang, yang menyebabkan Zhang meninggoy karena matoy dalam keadaan lemas. Setelah melihat tubuh Zhang yang tidak bernyawa, Boh pun melepas pakaian Zhang dan meletakkan tubuhnya di tempat tidurnya, dan mulai mengambil foto mayat Zhang yang tidak memakai busana. Selain itu, Boh menganiaya mayat Zhang dan mencoba berhubungan seksual dengan mayat itu. Setelah itu, Boh membeli koper baru dengan tujuan untuk menampung jenazah itu sebelum dia meninggalkannya. Namun, di saat dia memasukkan mayat tersebut ternyata tidak muat, dikarenakan mayat tersebut sudah menjadi kaku. Boh kemudian mengemasi tasnya dan berangkat ke Malaysia keesokan harinya, di mana dia tetap menjadi buronan sampai ditangkap pada tanggal 4 April tahun 2016. Sebelum melakukan persidangan, polisi juga menyelidiki tentang latar belakang Boh, yang merupakan seorang laki-laki yang lahir dan dibesarkan di sebuah keluarga etnis Tionghoa di Malaka, Malaysia pada tahun 1968.
Selain itu, ibunya juga melakukan bundir ketika dia berusia 3 tahun. Dan setelah kematian ibunya, dia tinggal dan dibesarkan oleh neneknya dan juga kerabat yang lainnya. Bukan hanya itu, ayahnya juga menikah lagi setelah kematian ibunya. Meskipun ia memiliki hubungan yang dekat dengan ayahnya, akan tetapi Boh tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibu tirinya. Saat masih muda, Boh tidak memiliki prestasi secara akademis dalam studinya, sehingga ia putus sekolah di sekolah menengah 2. Setelah putus sekolah, Boh pun mulai bekerja mengikuti ayahnya, yang mana ayahnya memiliki bisnis perabotan. Setelah ia beranjak dewasa, Boh kemudian merantau untuk pertama kalinya ke Singapura untuk bekerja. Lalu setelah bekerja di Singapura selama beberapa tahun, Boh kemudian mengajukan permohonan izin tinggal permanen dan berhasil mendapatkannya. Sebelum dia pertama kali bertemu Zhang, Boh memiliki 2 hubungan sebelumnya, yang masing-masing berlangsung selama beberapa bulan. Pada tanggal 7 Februari tahun 2020, Hakim Pengadilan Pangkang Chau memutuskan Boh bersalah atas pembunuhan atas pencekikan fatal terhadap Zhang Huangxiang. Selain itu, hubungan Boh dengan Zhang bukanlah hubungan percintaan dan juga bukan hubungan seksual. Sehingga meskipun perasaan Boh yang bertepuk sebelah tangan terhadap Zhang, komentar Zhang mengenai kedekatannya dengan mantan pacarnya tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang serius dan tiba-tiba. Jaksa memutuskan untuk tidak menerapkan hukuman mati atau hukuman maksimum untuk pembunuhan ini. Namun, Boh malah dijatuhi hukuman seumur hidup di balik jeruji besi. Keesokan harinya, pada tanggal 8 Februari tahun 2020, Hakim PAM menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Boh Sun Ho yang berusia 51 tahun pada saat itu. Dan menurut pengajuan jaksa, Boh tidak secara terang-terangan mengabaikan nyawa atau kekejaman manusia ketika dia mencekik Zhang hingga mati. Dan dia tidak merencanakan pembunuhan tersebut meskipun memiliki banyak motif karena cemburu untuk melakukan pembunuhan. Meskipun hukuman seumur hidup dianggap berarti menghabiskan sisa kehidupan alaminya di penjara, Boh berhak atas kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menghabiskan setidaknya 20 tahun penjara dengan syarat ia menunjukkan perilaku yang baik selama di penjara. Selain itu, hukuman cambuk tidak dikenakan kepada Boh dikarenakan ia berusia 51 tahun pada saat dijatuhi hukuman itu. Adapun kasus kali ini, kita dapat mengambil hikmah yang baik dari kisah ini, yang mana kita sebagai lelaki pada umumnya janganlah memaksakan sesuatu hal yang tidak bisa kamu miliki untuk dimiliki. Jadilah lelaki yang tangguh dan carilah orang yang bisa menghargai kalian dan saling mencintai satu sama lain. Untuk itu, tetaplah waspada dan jagalah diri kalian dari semua tindakan kejahatan di dunia ini, agar kalian bisa menikmati kehidupan dengan baik. Dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya.